Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Cindy Utarlain. Ya, di video kali ini saya akan membahas mengenai letak geografi Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Dan juga saya akan membahas bentangan alam Pulau Kalimantan dan Sulawesi yang dijadikan sebagai destinasi dan daya tarik wisata. Untuk itu teman-teman, yuk kita simak video selanjutnya. Bentangan alam Pulau Kalimantan yang dijadikan sebagai destinasi wisata yang menawan pertama ada Pulau Derawan. Berada di Kalimantan Timur, pulau ini memiliki beberapa objek wisata yang menakjubkan. Terdapat batu sepanjang 18 meter berjarak 10 meter di bawah permukaan laut, yakni namanya Bule Tiger Well, salah satu yang terbaik untuk menyelam. Yang kedua ada Danau Sentarum. Sebagian besar kawasan Danau Sentarum terdiri dari hutan hujan dengan tingkat rendah dan lahan rawan besar. Tempat ini cocok untuk melihat beberapa jenis flora dan fauna dengan pemandangan yang tak biasa. Yang ketiga ada Taman Nasional Tanjung Puting. Taman nasional ini menjadi salah satu taman nasional terbaik dan rumah bagi orang hutan. Mereka tempat sering bergelantungan dari pohon ke pohon. Luasnya sekitar 415.040 hektar. Kamu bisa melakukan berbagai aktivitas seluruh di sini. Terdapat sungai Sengkonyar yang bisa dikelilingi dengan transportasi semacam kapal klotok namanya. Selama perjalanan kamu bisa mengamati orang hutan yang sedang asik berkelantungan. Yang keempat ada Pulau Kakabar. Masih satu kesatuan dengan Pulau Derawan, Pulau Kakabar memiliki luas 774,2 hektar. Hal yang paling terkenal dari pulau ini adalah adanya danau indah di tengah pulau. Danau Kakabar namanya. Danau Kakabar menjadi tempat tinggal ubur-ubur cantik dan tidak beracun sehingga kamu bisa menyelam sembari menikmati keindahan pulau ini. Yang kelima ada Bukit Kelam. Bukit Kelam terletak di antara dua sungai besar, Sungai Malawi dan Sungai Kapuas. Bukit yang berada di Kalimantan Barat ini sebenarnya adalah sebuah batu. Untuk bisa sampai ke sini, kamu bisa menggunakan jalur darat dengan jarak 400 km dari kota Pontianak dan jalur udara dengan rute Pontianak ke Sintang. Kamu pun bisa mendaki Bukit Kelam ini. Yang keenam ada Danau Labuan Cermin. Danau ini memiliki air yang sangat jernih, bahkan kamu bisa melihat secara langsung dasarnya. Di bagian permukaan air danau terasa asin dan tawar di bagian dasarnya, makanya sering juga disebut sebagai Danau Dua Rasa. Yang ketujuh ada Pasar Terapung Murai Kuning. Pasar ini beroperasi setiap hari mulainya pukul 9.00. Kamu bisa berbelanja dengan menggunakan perahu kayu motor. Tak hanya hasil bumi yang bisa kamu beli di pasar ini, banyak pula souvenir dan kuliner khas Banjarmasin. Yang kedelapan ada Pantai Malawai. Meski air pantainya cenderung kotor, tapi pemandangan sunset di Pantai Malawai terkenal sangat indah. Lokasinya berada di dekat pusat kota Balikpapan dengan waktu tempuh sekitar 10 menit. Yang kesembilan ada Bukit Rimpi. Bukit ini berada di Desa Tampang, Kota Pelaihari, Kalimantan Selatan. Ini kerap disebut juga sebagai Bukit Teletabis karena bentuk bukitnya yang menjulang. Kamu akan terkesima dengan hamparan padang rumput yang luas dan mempesona. Dan yang terakhir, Sungai Mahakam. Jika Anda ingin melihat lumba-lumba air tawar atau ikan pesut, Sungai Mahakam jadi tempat yang harus kamu datangi.
Mahakam merupakan sungai terpanjang di Kalimantan Timur dan menjadi tulang punggung utama masyarakat sekitar. Panjangnya yang sekitar 920 km, sungai ini mengalir dari Kabupaten Kutai Barat pada bagian hulu hingga Kabupaten Kutai Timur dan Kota Samarinda pada hilir. Bentangan alam Pulau Sulawesi yang dijadikan sebagai destinasi wisata. Yang pertama ada Taman Laut Bunaken dengan keindahan ekosistem lautnya yang telah menghipnotis para pencinta diving dan snorkeling dari seluruh dunia untuk menyaksikan sendiri surga di bawah permukaan Laut Bunaken. Yang kedua ada Tanah Toraja. Tanah Toraja terkenal dengan budaya yang unik, ritual, dan kuburan kunonya. Salah satu tradisi menarik yang selalu menyedot wisatawan asing adalah tradisi pemakaman Toraja, yang dimana pemakaman ini hanya dilakukan oleh kalangan bangsawan. Yang ketiga ada Taman Nasional Windu. Taman Nasional Windu akan memberikan Anda pengalaman tersendiri, dimulai dengan menaiki gunung di jalan yang tergolong ekstrim. Anda mungkin akan menemukan kupu-kupu, burung enggang, monyet, ular, dan juga banyak bunga dan taman liar. Yang keempat ada Wakatobi. Wakatobi terletak di Sulawesi Tenggara dan terdiri dari beberapa pulau yang menakjubkan. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa Taman Nasional Wakatobi merupakan salah satu surga bawah laut paling indah di muka bumi. Yang kelima ada Kepulauan Togean. Kepulauan Togean ibarat untayan permata indah di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah. Keistimewaan sekaligus daya tariknya yaitu bawah laut, terumbu karang yang masih sangat subur sehingga menjadi rumah idaman ratusan spesies ikan. Umumnya masih alami. Yang keenam ada Taman Nasional Bantimurung. Taman Nasional Bantimurung terletak di Kabupaten Maros atau 45 km dari pusat kota Makassar. Taman nasional ini sangat terkenal sebagai kerajaan kupu-kupu karena terdapat sekitar 250 spesies kupu-kupu ada di sini. Yang ketujuh ada Pantai Tanjung Bira. Pantai Tanjung Bira menawarkan matahari terbit dan terbenam yang langsung dilihat dan tenggelam menuju ke laut lepas. Karena laut di Tanjung Bira merupakan laut lepas, keindahan ini tidak akan didapatkan di tempat lain, terutama di bagian lain di Indonesia. Yang kedelapan ada Taman Laut Takabonerate. Berada di Kepulauan Selayar, Taman Laut Takabonerate merupakan surga bagi penyelam untuk menikmati keindahan bawah laut. Pengunjung dapat menikmati panorama kecantikan bawah laut dan turut berenang bersama ikan, penyu, dan menyaksikan keindahan terumbu karang. Yang kesembilan ada Benteng Sumba Opu. Benteng Sumba Opu adalah salah satu wisata sejarah di Sulawesi Selatan. Benteng ini merupakan komplek wisata di bawah naungan Dinas Pariwisata Pemda Kabupaten Goa. Kini Benteng Sumba Opu menjadi objek bersejarah yang di dalamnya terdapat beberapa bangunan adat Sulawesi, mewakili suku Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Yang terakhir ada Bukit Kasikonang. Bukit Kasikonang berada di Kecamatan Kawangkoan, Kabupaten Minahasa. Bukit Kasikonang merupakan tempat wisata yang melambangkan kerukunan antara umat beragama di Provinsi Sulawesi Utara. Di sini akan ada semua tempat ibadah umat beragama. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.